Halo adik-adik mahasiswa Sivitas Akademik Universitas Jakarta. Kali ini kita akan menjelaskan tutorial penggunaan SIAKAT atau yang biasa kita sebut dengan Sistem Informasi Akademik milik Universitas Jakarta. Yang akan berlaku penggunaannya pada bulan Maret 2021 semester genap. Bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi, mahasiswa Fakultas Hukum, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta mahasiswa Fakultas Teknik. Baik, langkah pertama untuk penggunaan aplikasi SIAKAT, mahasiswa bisa mengakses baik melalui Mozilla dan juga melalui Google Chrome. Nah, untuk selanjutnya, pada Google Chrome, kita bisa menuliskan SIAKAT universitasjakarta.ac.id. Nah, setelah kita dapat masuk ke dalam aplikasi SIAKAT, maka tertera di dalamnya ada user dan juga password. Maka bagi mahasiswa cukup mengisikan username-nya menggunakan NIM atau nomor induk mahasiswa, begitu pula dengan passwordnya NIM yang terdaftar pada fakultas masing-masing. Sebagai contoh, misalnya username-nya adalah 032000007. Lalu kemudian passwordnya 032000007. Kemudian kita lakukan login. Setelah status berhasil, maka yang perlu kita perhatikan pertama kali adalah identitas diri kita, yaitu pada master data, kemudian di fitur Sivitas, kemudian pada data mahasiswa, maka akan tampil yaitu NPM kita, kemudian nomor telepon, kemudian alamat, begitu pula dengan status mahasiswa, apakah aktif maupun tidak aktif. Nah, jikalau untuk pertama kali, maka mahasiswa harus mengisi dan menyimpan seluruh data, yaitu nomor KTP, nomor KK, kemudian tanggal lahir, kemudian agama, kemudian kewarganegaraan, lalu email yang aktif. Kemudian selanjutnya adalah alamat, yaitu kita berdomisili di mana. Nah, selanjutnya ada identitas orang tua, nama ayah ataupun nama ibu, kemudian juga berdomisili di mana. Lalu selanjutnya pada fitur yang terakhir adalah akademik. Nah, pada fitur ini mahasiswa mengisikan asal sekolah dan kemudian dia aktif masuk di perguruan tinggi di tahun keberapa, maka akan terlihat jelas. Setelah itu maka disimpan, kemudian data yang kita isikan tersebut akan secara otomatis menjadi tersimpan di dalam database program studi. Lalu selanjutnya adalah kita lakukan tutup. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita tutup pada fitur data mahasiswa, kemudian kita masuk kepada fitur akademika. Di dalamnya ada status mahasiswa. Jikalau kita ingin melakukan cuti, maka terdapat di kolom status mahasiswa ada fitur yang namanya pengajuan cuti. Nah,
dimulai pada tanggal berapa, kemudian sampai batas akhir pada tanggal dan bulan serta tahun keberapa. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan penyimpanan, maka secara otomatis pengajuan kita akan tersimpan dan akan dipersetujui ataupun tidak oleh bagian akademik universitas. Kemudian selanjutnya pada kolom perkuliahan kita bisa melihat jadwal kuliah. Jikalau misalnya saat ini semester 2, maka akan muncul mata kuliah apa saja yang akan kita ambil pada semester 2. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melihat hari apa dan jam keberapa mata kuliah tersebut akan diajarkan oleh dosen. Kemudian selanjutnya pada fitur materi kuliah, maka kita bisa mengakses seluruh materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen pengampu khususnya. Nah, selanjutnya terdapat juga kolom KRS. Nah, disinilah poin terpenting. Kenapa? Karena di dalam fitur KRS terdapat sub daripada fitur, ada konfirmasi pembayaran, lalu kemudian ambil KRS mahasiswa dan ubah KRS. Yang paling penting untuk diperhatikan bagi mahasiswa adalah harus mengetahui waktu kapan mulai isi KRS dan kapan batas akhir pengisian KRS. Karena hal ini menjadi penting, maka mahasiswa yang mengisi KRS di luar daripada batas yang ditentukan oleh sistem akademik, maka dengan tersendirinya dia akan tidak aktif atau cuti. Oke, untuk selanjutnya, mahasiswa pada kolom KRS sebelum dia melakukan pengisian KRS untuk 1 semester, maka harus melakukan konfirmasi pembayaran, di mana mahasiswa cukup melakukan upload bukti pembayaran, maka bukti tersebut akan menjadi terdata di dalam sistem informasi akademik universitas. Berapa kali dia melakukan pembayaran, dengan nominal berapa, hal ini akan tersimpan dengan baik. Nah, setelah dia melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian dia baru bisa mengambil mata kuliah untuk 1 semester. Nah, setelah dia memilih beberapa mata kuliah yang akan dia ambil dalam 1 semester, selanjutnya adalah menunggu persetujuan dosen pembimbing akademik. Nah, setelah mendapatkan persetujuan pembimbing akademik, maka mahasiswa bisa mencetak kartu studi yang saat ini mereka ambil. Kemudian, jikalau terdapat kekeliruan ataupun kesalahan di dalam pengisian KRS, maka mahasiswa bisa mengubah KRS atau mata kuliah yang akan dia ambil. Tetapi harus diperhatikan jangan sampai melewati batas waktu, yaitu sejak tanggal 8 Februari hingga tanggal 20 Maret 2021. Nah, selanjutnya terdapat juga di dalamnya yaitu adalah fitur tugas akhir. Nah, bagi mahasiswa semester 8 yang saat ini ingin mengajukan judul skripsi, maka diperkenankan bagi mereka untuk menuliskan dan juga mengirimkan PDF proposal penelitian. Nah, setelah dia menulis proposal penelitian, lalu kemudian mereka bisa melakukan upload proposalnya melalui sistem informasi akademik. Nah, kemudian setelah kita melakukan submit atau pengiriman data, maka secara otomatis prodi akan menentukan jadwal kapan proposal tersebut akan diseminarkan. Waktunya kapan dan tanggal berapa akan diseminarkan. Nah,
Ini untuk fitur bagi mahasiswa tingkat akhir. Nah, kemudian pada fitur yang terakhir kita juga bisa melihat di sini adalah hasil studi. Nah, mahasiswa bisa melihat indeks prestasinya di akhir semester ketika mereka sudah melaksanakan ujian akhir semester, kemudian nilai sudah diinput oleh para dosen, maka di akhir pada bulan Agustus mereka bisa mencetak dengan sendiri hasil studi yang mereka tempuh selama 1 semester. Pada semester genap dimulai bulan Maret pada tanggal 15 2021 dan berakhir pada bulan Juli, maka mahasiswa bisa mengeprint atau melakukan cetak KHS di bulan Agustus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh bagian akademik fakultas masing-masing. Lalu kemudian di sini juga terdapat fitur yaitu adalah keuangan. Nah, yang terpenting pada fitur ini mahasiswa bisa melakukan cross check terhadap jumlah pembayaran yang mereka lakukan selama 1 semester. Nah, karena seluruh data pembayaran akan tersimpan dengan baik di dalam sistem informasi yang telah diisi di dalam Siakat. Baik, mahasiswa, oleh karenanya agar memudahkan para mahasiswa mengisi dan menggunakan fitur Siakat khususnya dalam mengisi KRS, maka yang perlu diperhatikan adalah mahasiswa harus melakukan cicilan pembayaran uang gedung dan juga uang kuliah. Karena ketika dia ingin mengisi KRS dan mereka sudah melakukan konfirmasi pembayaran, maka dengan tersendirinya akses fitur untuk pengisian KRS akan terbuka. Namun sebaliknya, jikalau mereka tidak mampu atau tidak mau melakukan konfirmasi pembayaran, maka dengan tersendirinya sistem akan di-lock atau tertutup dan mahasiswa tidak bisa mengambil maupun mengisi KRS. Oke, demikianlah tutorial penggunaan aplikasi Siakat Sistem Informasi Akademik Universitas Jakarta. Semoga dapat membantu dan memudahkan kalian dalam menggunakannya 1 semester maupun pada semester-semester berikutnya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.